Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang disusun oleh Erik Pranoko dengan NPM 3219120093. Tugas tersebut meliputi pembelajaran dari yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran; kedua, teori belajar behaviorisme; ketiga, teori belajar kognitivisme; keempat, teori belajar konstruktivisme; kelima, teori belajar humanistik; dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Langsung saja, untuk yang pertama adalah hakikat belajar. Hakikat belajar adalah sesuatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Sedangkan hakikat pembelajaran secara umum dimaknai sebagai sesuatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah teori belajar behaviorisme. Teori ini adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai dari hasil pengalaman. Beberapa ilmuwan yang termasuk dari pendiri teori ini adalah Trondijk, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Itulah beberapa tokoh yang menganut teori behaviorisme. Kemudian untuk berikutnya yang ketiga adalah teori kognitivisme. Jadi teori belajar ini lebih menekankan kepada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Itu adalah merupakan penjabaran dari teori kognitivisme. Nah, berikutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Ya. Jadi, teori ini menegaskan bahwa proses untuk menemukan pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Jadi, peran guru dalam pembelajaran teori ini adalah sebagai fasilitator dan moderator. Jadi, ini merupakan hubungan yang membangun antara guru dan siswa sebagai peserta didik. Ya, itu adalah teori belajar konstruktivisme. Kemudian berikutnya adalah yang akan kita bahas lebih lanjut adalah mengenai teori belajar humanistik. Jadi, menurut teori ini yaitu di mana seseorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia dan dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Itu adalah teori dari humanistik. Teori ini sudah dikembangkan oleh Suprayogi, kemudian juga tokoh-tokoh yang lainnya. Untuk berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Jadi, faktor-faktor tersebut adalah faktor internal yang bersumber pada diri siswa dan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor internal antara lain intelijensi, perhatian, bakat, minat,
dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari lingkungan, keluarga, kawan sepergaulan, kurikulum, proses belajar dan mengajar. Jadi masing-masing faktor akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar siswa. Demikianlah tugas video yang dibuat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.